Aku tanya sama dia, udah lihat acting aku belum? Karena aku dikasih tahu profil kamu sama si ex manager aku ini. Udah, saya sering ngeliat tayangan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore buat semua kawan-kawan media. Ucapkan juga banyak-banyak terima kasih atas kesediaan kawan-kawan mau sudi menunggu untuk kita lakukan konferensi pers ini. Bahwa dalam kesempatan yang kami akan sampaikan melalui konferensi pers ini kepada kawan-kawan, ini terkait dari persoalan klien kami atas nama Dominic K dengan saudara Erwin Arnada, yang mana persoalan tersebut menyangkut dari persoalan terjadinya memorandum kesepakatan antara Dominic K dengan saudara Erwin Arnada. Kesepakatan yang di depan saya ini itu dibuat pada tahun 2021 dan berakhir di tahun 2022. Namun faktanya bahwa setelah disepakati, Dominic K dijanjikan akan dijadikan salah satu pemeran dalam sebuah film, dalam hal ini film layar lebar, namun faktanya sama sekali tidak dilaksanakan itu. Kemudian, mencermati dari isi memorandum ini, kami melihat ada beberapa keganjilan. Yang pertama keganjilannya adalah bahwa Erwin Arnada di situ mengaku sebagai eksekutif produser, namun hanya terbatas pada eksekutif produser saja. Tidak pernah menyebutkan dia bernaung dalam PH apa atau perusahaan apa, sehingga kami melihat apakah ini adalah sebuah keseriusan dalam bentuk kerjasama dia selaku produser eksekutif, atau hanya semata-mata hanya sebuah akal-akalan yang notabene-nya adalah untuk mendekati klien kami. Sekarang ini, setelah terjadi kontrak ini sejak tahun 2021 sampai saat ini, bahkan kami sudah 2 kali melayangkan surat untuk kami ajak berbicara secara kekeluargaan, namun faktanya tidak pernah direspon dengan baik. Sehingga berdasarkan itu, kami menunggu di awal tahun ini kami bisa pastikan bahwa kami akan mengambil langkah hukum secara tegas. Apakah kita mengambil langkah hukum secara pidana atau kita mengambil langkah hukum secara keperdataan? Yang pasti jawaban tegasnya akan kami berikan di awal Januari. Karena di dalam kontrak ini itu sudah sangat terbatasi sekali klien kami. Dia dibatasi tidak boleh untuk mengambil kontrak pekerjaan kepada pihak lain. Padahal tawaran ini sudah sangat banyak, dibatasi oleh kontrak ini. Begitu diminta pertanggungjawaban yang bersangkutan justru hilang-hilangan, tidak pernah muncul ke permukaan, tidak pernah memberikan jawaban yang pasti. Namun kami dapat informasi juga bahwa yang bersangkutan ini setelah membuat atau merencanakan sebuah film, bahkan sudah dijalankan syutingnya. Itu yang kami memperoleh informasi itu. Sehingga kami sebenarnya, esensi kami menyampaikan ini adalah bagaimana ada itikat baik. Bagaimana itikat baik dari saudara Erwin Arnada untuk menyelesaikan persoalan ini. Makanya sebelum kami mengambil langkah hukum, kalau saja ada itikat baik yang bersangkutan untuk menyelesaikan ini, maka ayo kita bicarakan. Tapi kalau tidak ada lagi itikat baik, maka kami tidak diberikan pilihan, maka kami akan ambil langkah hukum secara tegas. Saya pikir seperti itu. Ini sudah terlalu banyak, baik kerugian material, kerugian psikologis. Klien kami sampai harus menghadapi situasi yang finansial dalam situasi pandemi ini sangat terpuruk secara finansial. Akhirnya apa? Berpengaruh kepada psikis beliau. Dan kami bisa buktikan itu. Apa pengaruh psikisnya? Ini yang perbuatan-perbuatan ini yang secara disadari atau tidak disadari oleh saudara Erwin Arnada telah terjadi kepada klien kami. Oleh karena itu, kami menghimbau bahwa semoga dengan dia mengetahui pemberitaan seperti ini sekarang, masih kami beri kesempatan untuk terakhir kalinya untuk melakukan itikat yang baik. Kira-kira mungkin seperti itu. Mungkin oleh saudara rekan saya, Niko Kilikili, ada mau menyampaikan segala sesuatunya. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Terima kasih untuk waktunya.
Saya cuma mau mempertegas saja bahwa saudara Erwin gentleman lah sebagai seorang laki-laki. Dengan adanya pernyataan surat perjanjian yang sudah Anda buat, cobalah bertanggung jawab atas perjanjian ini, karena risikonya nanti sangat berat buat Anda sendiri. Jadi saya kira saya tidak berpanjang lebar lagi, cuma saya minta supaya saudara Erwin, Anda bertanggung jawab atas apa yang Anda sudah buat. Terima kasih. Ya. Dominique, mungkin bisa diceritakan dulu awalnya, dijanjikan apakah oleh EA ini? Sebenarnya aku tuh nggak tahu dia sama sekali. Tapi ada satu ex manajer aku itu nge-DM terus selama beberapa bulan untuk main film. Aku bilang nanti dulu ya kak, aku lagi kena covid, kok balik ke rumah keluarga. Terus dia bilang ada nih, aktingnya bagus, sering di TV juga ratingnya bagus. Namanya Dominique. Siapa? Kata Erwin Dominique. Gue udah follow dia 7 bulan yang lalu. Akhirnya kita ketemuan di bulan Agustus setelah aku sembuh dari COVID, ketemuan antigen sama dia di satu restoran hotel. Terus dia bilang mau pacaran. Saya kaget, sini kan ketemuannya buat kerjaan. Aku tanya sama dia, udah lihat acting aku belum? Karena aku dikasih tahu profil kamu sama si ex manajer aku ini. Udah, saya sering ngeliat tayangan kamu gitu. Akhirnya berpikir saya ngobrol ya sama ex manajer aku itu, kak gimana sih kak ini kak kok begini gitu. Kok dia duda, dia bilang kamu kan nggak mau pacaran sama suami orang. Terus saya tanya sama dia, ini pasti ya kalau kita ngomongnya, kayak ya pasti kan kita dalam keadaan covid itu benar nggak nih? Tapi dia kan bilangnya benar. Terus saya bilang kontraknya mana? Dibuatin kontraknya. Gitu. Akhirnya kok pas kesininya gitu, saya lebih ke harus baik-baikin dia. Lebih kalau saya ngomong agak kesel dikit, dia nanti nggak jawab telepon, nggak jawab WA gitu, lebih kayak menghilang gitu. Aku bingung mau ngomongnya. Nah, biasanya kan kontrak eksklusif ada angka ya. Nah, itu udah sempat aku tanya. Itu dijanjikan angka tidak? Ya? Di sini juga makanya itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa di dalam kontrak tersebut juga dia mengaku sebagai eksekutif produser. Makanya kita sebenarnya pingin dulu untuk bersama eksekutif produser itu dari pihak yang mana atau dari perusahaan yang mana. Kemudian di dalam memorandum ini juga itu tidak menyebutkan berapa angkanya, tapi dengan tegas membatasi Dominique bahwa tidak boleh untuk menerima kontrak pada pihak lain. Kan eksklusif. Iya, itu kan sifat eksklusif ya. Padahal harus diketahui bahwa Dominique ini main dalam seni peran atau main dalam sebuah sinetron itu sejak berumur 15 tahun. Tanpa Erwin pun juga di sini dia tetap berjalan kok. Hanya yang kami sangat sesalkan adalah dibuatnya kontrak begini, kemudian dibatasin, tidak boleh menerima kontrak dari pihak manapun, tapi ini pun tidak dijalankan. Kira-kira apa yang menjadi motif yang bersangkutan? Apakah hanya betul-betul bekerja sama secara profesional kontrak, atau memang hanya sebuah mau untuk menjalin hubungan? Itu yang kami tidak pernah mengetahui apapun itu. Makanya kami butuh dia hadir, tapi ternyata melalui surat kami juga yang bersangkutan tidak pernah hadir. Sudah somasi 3 kali. Sudah somasi 2 kali, kami ya somasi 2 kali. Sehingga ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apakah kontrak-kontrak seperti ini itu banyak kepada talent-talent lain yang dilakukan, dan ternyata tidak pernah terjadi dalam sebuah kinerja yang benar-benar ada, yang benar-benar nyata, atau hanya Dominique saja, atau hanya klien kami saja yang merasakan kepedihan itu. Maksud saya di sini ada pertanggungjawaban secara real. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Oke, Dominique, agak menarik Dominique ya. Tadi kan ditawarkan pekerjaan, tapi tiba-tiba disuruh jalin hubungan. Apakah ada paksaan hal itu kah, Dominique? Enggak ada sih. Cuman kan dia ada cerita tentang kesedihan-kesedihan sama ex-wife-nya ya, yang kayak aku tuh berempati gitu. Aku tuh cuma kasih tahu banyak cewek tuh yang nggak tukang selingkuh, intinya banyak cewek tuh nggak yang cuma maunya apa aja gitu, maksudnya mau ada maunya gitu ke dia gitu.
Jadi itu aku ada sedikit banyak kan cerita tentang masa lalu rumah tangganya dia tuh kayak terenyuh gitu. Tapi aku sempat ada discuss sama manajer aku, gimana nih Kak kalau dia bohongin aku dia punya istri. Enggak, dia nggak punya istri, udah dipastiin nggak punya istri. Saya kenal sama anaknya, saya sempat bilang kalau sama dia, dia pernah bilang kamu mau cari apa kan? Panggung. Iya, cari panggung. Kalau mau cari panggung kan harusnya udah lama ya. Ini kan sudah 1,5 tahun, sudah sampai mau habis, saya baru bertindak gitu ya, maksudnya baru ngomong sama lawyer aku. Saya ngeliat anaknya. Itu saya lihat anaknya Dante. Jadi yang ngelakuin ini tuh ngeliat anaknya. Oke, tapi ada pemaksaan nggak sih? Kalau Pemaksaan secara nggak langsung enggak, tapi udah terlanjur tanda tangan kontrak ini, terus dia bilang janji-janji, terus kayak bilang terus gimana ya, aku maunya kerja profesional, nggak profesional. Oh tenang aja, kalau kamu pacaran sama aku kerjaan lebih lancar. Coba bayangin. Itu dia. Kalau kamu pacaran sama aku, kerjaan lancar. jadi lancar. Nah, Iya. ini apakah bisa menjadi sebuah motif atau apa? Kita belum bisa simpulkan apapun ya. Dan Gitu. itu posisinya kita dalam keadaan ekonomi nggak bagus ya, COVID ya. Terus akhirnya selama pacaran ya nggak gimana juga, nggak yang dia yang biaya hidup saya enggak. Ya, Iya. karena memang pure pacaran nggak bisa begitu ya. Tapi saya Tapi bahasanya menjalin pacaran ya, bahasanya iya, doang. kalau kamu pacaran sama saya lebih gampang, Lebih gitu, lancar. Lebih lancar, ya. Tapi sebenarnya nggak berharapnya lebih lancar, cuman berharapnya Mas Erwin boleh Iya. ini aja selesaiin ini gitu kan, soalnya kan Didi juga bilang sama Dante nggak enak kayak gini, pasti kan jejak digital ya, karena anaknya dekat kan sama aku kan, dekat sekali kan, itu gimana ya perasaannya ya. Tapi sempat ada dilecehkan atau apa gitu nanti. Enggak lah, itu mau bahas itu ya, nggak mau bahas itu ya. Enggak masuk ke situ. Nggak Ya. masuk ke situ. Kita lebih kepada profesionalitas dari sebuah kontrak yang mengaku sebagai produser eksekutif dan artisnya Dominic K ternyata tidak pernah terlaksana. Bahkan biasanya secara umumnya bahwa setiap pembuatan kontrak atau memorandum itu kan sudah ada judul filmnya apa. Tapi keyakinan Iya kan, tapi ini Dominic, kan tidak pernah ada. keyakinan apa sih Dominic sampai mau menandatangani itu gitu? Melihat latar belakang. Enggak juga ada tata belakang, masih aku positif aja sih ya, karena kan bukan saya yang minta, diminta-minta terus. Jadi kan saya ngeliat serius nih gitu kan, kecuali kalau saya minta kan saya nggak minta, bahkan saya nggak tahu dia udah follow saya. Tapi kontrak ini setelah hubungan atau sebelum hubungan? Sebelum dong, Sebelum. sebelum. Saya kan tetap bilang sama dia kalau memangnya benar ada pekerjaannya, kamu pas nggak, cocok nggak, kamu sebagai yang katanya nih yang aku lihat profilnya setelah kenalan, cocok nggak dengan acting saya gitu. Dia bilang bagus actingnya itu, baru saya pertimbangin. Tapi saya bilang sama ex manajerku, bilang Kak kita jangan main sama perasaan, masih ada kok bukti chat. Oh nggak mungkin beliau memang perasaan, beliau kan waktu itu katanya pejabat, dia juga duda gitu kan, ada kok bukti chat. Dominic, kalau boleh tahu berapa lama sih menjalin hubungan? Maksudnya gimana? Ya, Pacarannya berapa lama? Dari 2021 sampai 2022 Juli. Kalau boleh balikan lagi kontraknya dari 21 sampai 2022 ya. Dom, kamu kan berpengalaman dalam acting ya, termasuk soal kontrak gitu kan. Ketika ditawarkan oleh EA ini, kamu sudah tahu belum ini judul filmnya apa, PH-nya apa gitu? Itu kan harusnya kamu udah tahu kan? Ya sempat nanya, tapi kan waktu itu aku nggak bisa sebutin dia bekerja di mana ya, nggak boleh kan. Waktu itu kan percayanya karena dia kerja di salah satu negara itu kan. Terus aku sempat nanya juga soal nominal, baru pertama kali kontrak nggak ada nominalnya. Tapi itu aku nggak mau bahas di sini, ya. Aku udah ceritain semuanya ke lawyer aku. Iya bang, gimana bang? Biasanya kan ada PH, ada Iya. nama PH, ada judul film gitu kan? Iya, makanya itulah yang aku katakan tadi bahwa apakah ini ditandatangani memorandum ini betul-betul dengan itikat baik dan memiliki kapasitas atau tidak? Karena Ada aku lihat, motif-motif tertentu. ya, apakah ada motif-motif tertentu Ya. di dalam penandatanganan ini? Karena yang kami secara fakta hari ini yang kami peroleh bahwa
ada penentangan kerjasama, ada yang mengaku sebagai eksekutif produser, dan ada juga sebagai artisnya untuk berperan dalam sebuah film tersebut. Namun faktanya tidak ada PH yang menaungi ini. Kemudian faktanya juga tidak ada yang judul filmnya di dalam kontrak ini, sehingga kami menyimpulkan bahwa apakah ini hanya sekedar kontrak akal-akalan saja atau kontrak seperti apa, ya kan? Mudah-mudahan hal ini bisa dijawab langsung oleh saudara Erwin Arnada, karena kalau tidak dijawab hal ini maka kami akan tegas akan mengambil langkah hukum, itu pasti. Kami nggak punya pilihan lain, langkah hukum kami akan jalankan. Tapi legalitas dari kontrak itu menurut abang ya? Kalau secara legalitas orang semua terikat dalam sebuah kontrak. Secara personal bahwa klien kami memiliki kewenangan untuk menandatangani dan mengikatkan diri dalam sebuah kontrak. Pertanyaannya yang sederhana, apakah dia juga memiliki kewenangan itu? Apakah ada memang film yang seperti dijanjikan klien kami, atau memang hanya sekedar akal-akalan? Apakah memang juga ada perusahaan yang menaungi dan sudah ada judul film yang direncanakan? Karena pada umumnya begini, ketika saya menarik sebuah artis untuk bermain dalam sebuah film, tentunya sudah ada judul yang saya siapkan. Bukan saya menarik dulu kemudian saya mencari-carikan. Ini yang terjadi kan seperti itu sekarang. Dan sampai ternyata faktanya tidak pernah ada syutingnya pula. Itu yang menjadi keberatan kami. Ya kan? Tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali pertanggungjawabannya. Maka kami akan minta pertanggungjawaban secara hukum. Di kontrak itu dia ada karena nama pribadi, misalnya kan kontrak ada PT apa? Enggak ada. Kalau stempelnya juga enggak ada. Stempelnya ya kan. Ini saya kontraknya dalam sebuah kertas yang seperti ini, ya kan? Sebuah kertas seperti ini. Kemudian sebagai eksekutif produser yang bergerak di bidang perfilman, berdomisili di Jakarta di Jalan Jambu nomor 1. Ini kan alamat rumah dia, bukan alamat kantor. Ini yang menjadi sebuah keanehan buat kami. Tapi Bang, sorry, Ya. ini kan menurut Abang dari segi hukum ini sebenarnya sah atau tidak sih kontraknya? Sebenarnya ini sah kok. Oh, terus kemudian Ini sah. Hanya apakah dia memiliki kapasitas untuk menandatangani kontrak ini dalam arti benar dia sebagai eksekutif produser, benar dia bernaung dalam sebuah PH, dan memang ada film yang direncanakan atau tidak, kan cuma dia yang mengetahui. Dan Dominic sendiri mungkin harapannya maksudnya ini kan kontraknya sudah mau selesai ya? Iya, bukan lagi sudah mau selesai. Iya. Kalau ibaratnya sudah tidak ada penyelesaian lagi, ini sudah di akhir kontrak ini. Iya kan? Ini kan dia mengatakan di 2022, ini sekarang sudah di akhir tahun, Nggak, maksudnya Desember. Nuntutnya apa Bang? Apakah mau tetap Yang dituntut dituntut oleh untuk Dominic. film, Iya. buat film lagi, atau kan nanti Kalau nuntut yang material atau seperti sekarang apa begini, gitu? kami nggak terlalu banyak apakah itu harus menuntut untuk buat film lagi, karena kalau kita merujuk kepada dasar dari sebuah memorandum kesepakatan ini, waktunya sudah habis. Maka pertanggungjawabannya harus ada. Kerugian kami itu ada nggak dia secara etikat baik mau bertanggung jawab terhadap itu. Kalau persoalan kita buat kontrak baru lagi untuk kita bekerja sama, itu kan dalam fase cerita yang berbeda, nggak bisa dikaitkan di sini. Yang kami tuntut hari ini adalah memorandum kesepakatan yang dibuatnya. Kira-kira seperti itu. Selama di kontrak ini, Dom sendiri pernah diberikan kompensasi nggak atau uang oleh Erwin? Terkait dengan kontrak ini, Iya, sama terkait sekali dengan nggak. kontrak ini. Sama sekali nggak pernah. Sama sekali nggak Nggak pernah. pernah. Oke. Iya. Tapi ketika Dom menerima tawaran dari PH lain, apakah akan kena penalti? Karena bicara ini kontrak eksklusif gitu. Iya, pastinya itu akan menjadi hak keperdataan dia. Ini yang menjadi kekhawatiran klien kami. Iya, takutnya Iya nanti kan? pas kita udah debat-debat nih, terus aku nerima, terus nanti dia akan ada omongan, lu juga udah terima di tempat lain, makanya Ini kan sebenarnya sebuah konsistensi lah, ya kan, supaya jangan artinya dalam media film ini orangnya kan itu saja. Jadi kalau sampai klien kami ternyata sudah berkontrak di sini, kemudian uang prestasi, kemudian berkontrak ke pihak lain, ini kan saya pikir sebuah kelakuan yang sangat buruk. Yang itu yang kami hindari. Dominic, kalau boleh tahu ada berapa tawaran sepanjang terkait dengan kontrak ini? Ada berapa tawaran? tidak. Ada 3 tawaran. 3 tawaran. Iya. Semuanya film juga. Tapi Dominic pernah nggak sih diskusi soal ini sama ini? Misalkan itu dapat tawarannya, terus kayak diskusi Gila. gitu sama pihak Erwin. Erwin. Pernah, nanti kalau aku kayak bohong, masa kayak bilang itu lain, masa kamu bohong sama aku, terus dia bilang enggak, tapi dia ngilang lagi gitu. Jadi hilang-hilang. Jadi itu yang bikin aku kayak kena mentalnya. Ada ya bukti ya, yang aku nelfon berhari-hari sampai seminggu segala macam nggak pernah diangkat.
Padahal hanya mau menanyakan ini, Iya, sebenarnya. gitu. Menanyakan bagaimana kepastian kontrak ini, iya kan? Saya nggak pernah dibales. Komunikasi terakhir kapan? Terakhir ada kemarin aku nanyakan ke dia, ada ini ya bang yang aku bilang dia ada sekarang di promosi filmnya ya. Aku gini ya, aku mohon maaf nih sebelumnya ya. Kita kan entertain tahu ya kalau misalnya mau sebagus apapun kalau nggak cocok perannya nggak dijadiin, bener nggak? Aku bilang sama dia kalau nggak cocok perannya nggak apa-apa, itu dia biasa dunia entertain, bener nggak? Tapi minimal ada ngomongnya dong, jangan bilangnya aku juga belum syuting apa-apa, totonya udah promosi film. Aku merasa dibohongin dong. Terakhir kan mau ketemu kita face to face ya, maksudnya aku sampai bilang ayo ya kita ya mas, kita heart to heart, ngomongnya apa, gimana permasalahannya gimana. Sampai aku bilang kalau memang tidak ada pekerjaan kamu bilang sorry aja, nggak perlu hilang-hilang. Aku nggak akan nuntut, aku akan tutup mulutku. Tapi kan dianya nggak bilang sorry juga, aku sakit hati dong. Nggak, bukan lebih sakit hati, kesel. Kok ini ya udah dideketin, maksudnya deket sama anaknya terus kayak gini gitu lah sih. Intinya tuh komunikasinya nggak bagus tuh. Kalaupun mau menuntut secara nominal di perdata nih bang, berapa nilai nominal yang kira-kira? Itu secara totalitasnya kami belum bisa menghitung itu karena banyak sekali kerugian-kerugian material. Karena kerugian material juga ada Material juga. juga akan ada. Itu akan ada perhitungan tersendiri yang kami akan menghitung. Artinya dua langkah hukum itu perdata dan pidana akan Ya, kami akan lakukan pertimbangan itu, tapi yang pasti di awal bulan sudah kami jalankan langkah hukum itu. Kita kami lakukan. Polda bang ya? Ya bisa Polda, bisa pengadilan Jakarta Selatan. Bang, Iya, ini maaf ya bang, saya agak ini kan kalau secara yang nggak buta hukum, Ya. Pak bisa dituntut bang, kan itu kan tidak mewakili PT, misalnya PT apa Iya. dalam apa, kan dia hanya secara personal bang, Iya. bisa dituntut. Pasti bisa dong. Dari mana bisa dituntut bang? Dengan dia mengikatkan sebuah dalam sebuah perikatan, dalam sebuah kontrak. Iya kan? Makanya kami mau menanyakan apakah kepada dia sebenarnya secara langsung kalau kami bertemu, apakah memang dia mewakili sebuah perusahaan? Kalau dia mewakili sebuah perusahaan, maka perusahaan kami tuntut. Kalau enggak bang? Kalau enggak, maka secara pribadi, secara personal, itu akan kami tuntut secara hukum. 378 bang? Kalau ini lebih kepada perbuatan melawan hukum ya, kami akan melihat itu. Namun apakah ada pasal-pasal yang menyangkut ke pemidanaan hal-hal yang lain, nanti kami akan pertimbangkan lagi. Dan terkait dengan seluruh buktinya kami akan analisis secara hukum. Kira-kira seperti itu. Untuk Dominik, apakah ada nilai uang yang kamu diberikan kepada Erwin? Ada mungkin ada minta uang atau seperti apa? Tidak. Tidak ada jumlah uang yang diberikannya? Enggak ya, dikasih ke Mas enggak ada. Enggak ada. Apalagi terkait kontrak ini kan kompensasi. Sama sekali enggak ada. Kamu memberikan nggak ada? Dari aku ngasih dia nggak ada. Oke, Oke ya. siap. Terima kasih bang. Oke. Terima kasih.